Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemirsa, di segmen berikut sebelumnya, kami tadi sudah membahas terkait dengan posisi utang luar negeri Indonesia. Dan di segmen ini tentunya masih berkaitan, kita coba lihat bagaimana kemudian terkait kondisi utang dan juga peringkat utang Indonesia. Di mana sejumlah lembaga pemeringkat utang menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia pada pembiayaan eksternal atau utang dari luar negeri. Dan menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan mewaspadai catatan tersebut dan berupaya memperbaikinya. Dan kita lihat selengkapnya dalam infografis berikut ini, pemirsa. Kita ke grafis yang pertama, peringkat utang Indonesia. Yang pertama ada dari lembaga pemeringkat Fitch Rating, di mana peringkat Indonesia berada di level triple B atau stabil outlook-nya. Kemudian Moody's ini peringkatnya Baa2 dengan outlook stabil. Kemudian ini pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebutkan bahwa Indonesia tidak masuk dalam daftar 124 negara yang peringkat utangnya dipangkas pada tahun 2020. Ini kita lihat peringkat Indonesia dalam Fitch Ratings dan juga Moody's ternyata cukup baik begitu ya, masih berada dalam level-level yang masih bisa ditoleransi, tidak jatuh ke level-level yang lebih rendah dan masih berada dalam outlook yang cukup stabil. Selain tidak masuk ke dalam daftar 124 negara yang peringkat utangnya dipangkas atau downgrade pada tahun lalu, Indonesia juga lolos dari daftar 133 negara yang outlook utangnya direvisi ke zona negatif oleh lembaga pemeringkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan hal ini tentunya patut disyukuri, meskipun di saat yang sama Indonesia harus tetap waspada dan tetap bekerja keras untuk memperbaiki faktor struktural yang disampaikan lembaga ratings. Dan salah satu ukuran perbandingan utang luar negeri yang lazim digunakan adalah perbandingan dengan produk domestik bruto ataupun PDB. Dan dalam 2 bulan pertama di tahun ini, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto konsisten berada di angka 39%. Dan tentunya tadi perbaikan struktural yang juga harus dibenahi oleh Indonesia adalah faktor penerimaan negara, di mana basis penerimaan masih harus diperbaiki sehingga memang lagi-lagi penerimaan dalam negeri sudah mampu menopang berbagai kebutuhan pemerintah dan juga kebutuhan lainnya, sehingga porsi pengambilan atau pemanfaatan utang luar negeri dari lembaga-lembaga lain atau dari negara-negara lain bisa dikurangi. Kemudian pemirsa, kita berlanjut ke grafis berikutnya. Ini adalah rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto. Kita lihat di Januari 2021 rasio utang luar negeri sebesar 39,7%. Kemudian di Februari 2021 rasio utang luar negeri senilai 39,6% terhadap produk domestik bruto Indonesia. Kemudian satu catatannya adalah 89% dari utang luar negeri Indonesia merupakan utang jangka panjang. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menyatakan dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri yang didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Bank Indonesia juga menyatakan peran utang luar negeri juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan juga mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Dan jika kita berbicara terkait utang luar negeri Indonesia, pemirsa, tentunya diperlukan berbagai strategi yang baik dan tepat dalam pengelolaannya agar bisa tetap berada di level yang masih bisa ditoleransi. Meskipun kita tahu sampai dengan saat ini kebutuhan pendanaan ataupun kebutuhan anggaran sangat besar, terutama untuk pemulihan ekonomi nasional dan juga pemulihan sektor kesehatan. Karena kita tahu pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan berbagai hal terus dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai sektor prioritas. Mulai dari sektor kesehatan, kemudian juga UMKM, kemudian penyaluran modal kerja dan juga berbagai sektor lainnya, dan bahkan jaminan sosial ataupun social safety net melalui berbagai program bantuan sosial dan juga bantuan bagi masyarakat ini masih terus digulirkan, sehingga kita tahu memang pengelolaan alokasi dana, penerimaan dan bahkan pengeluaran juga harus diperhatikan, termasuk juga pemanfaatan utang luar negeri.
Lantas bagaimana kemudian strategi pengelolaan utang luar negeri yang baik dan perlukah strategi tersebut? Kita lihat ke grafis berikutnya, pemirsa, di mana ini merupakan pernyataan yang pertama dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menyebut kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan IMF untuk mengatasi masalah utang dan mengurangi tekanan yang meningkat. Kemudian yang kedua adalah anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, yang menyebut pemerintah dapat menjalankan strategi dalam melakukan manajemen utang, seperti mendapatkan sumber pendanaan dengan biaya yang murah, meminimalkan resiko terkait portofolio utang, dan juga mendukung pengembangan pasar. Nah, terkait dengan hal ini, pemirsa, masih dari Kamrus Samad, begitu ya, anggota Komisi 11 DPR RI, menilai utang merupakan konsekuensi belanja negara yang ekspansif. Sementara dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, maka utang, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, menjadi salah satu sumber dana bagi pemerintah yang meningkatkan pengeluaran untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Dan dengan kondisi yang dialami saat ini, kita berharap tentunya pemerintah akan memanfaatkan momentum ini untuk dapat kembali bersaing dan menghindari opportunity loss melalui strategi-strategi kebijakan yang akan dilaksanakan. Dan tentunya kita harapkan memang pemanfaatan utang tetap bisa dikelola dengan baik dan juga eksekusi atau implementasi di lapangan lagi-lagi untuk berbagai program prioritas, dan mungkin saja program-program non prioritas yang memang sebelumnya memanfaatkan penggunaan utang luar negeri bisa ditunda terlebih dahulu ataupun dipinggirkan terlebih dahulu untuk kemudian bisa berfokus kepada masalah yang benar-benar ada, menjaga rasio utang tetap sehat, dan juga mengatasi berbagai masalah di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah dalam IDX Precision Closing.